Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Aceh, ya. Guru kita yaitu Habib Julbi Azwar kalau saya. Ya, mudah-mudahan beliau juga selalu kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, ya, kita pembina SSGE, ya, SSGE, ya. Itu Bapak Misron, ya, Bapak Misron. Guru dibolak-balik, Pak. Nauzubillah, subhanallah. Ini gurunya siapa? Adakah Kiai Hasyim Asy'ari ngajarin demikian? Kiai Ahmad Dahlan ngajarin demikian? Al-Imam Nawawi ngajarin demikian? Syabdul Qadir Al-Jilani mengajarkan demikian? Siapa yang ngajarin itu? Katanya faedahnya buat apa? Buat melet cewek. Astagfirullah. Akan samudra kasih sayang dan cintanya, untuk mengenal kepadanya, untuk dekat kepadanya, yang tiada lain jalannya adalah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selain itu, syariat selain itu takkan bisa mendekat kepada Allah Rabbul Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, salah satu nikmat yang terbesar di antara kita adalah kita mendapatkan iman dan Islam, dan kita duduk di sini dalam keadaan iman dan Islam, yang percaya kepada Allah dan kepada Rasulullah dan pada kitab-kitabnya dan seluruh rukun iman dan rukun Islam. Alhamdulillah, Allah masih menawarkan kedekatannya kepada kita dengan hadir kita di majelis taklim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada DKM, ya, Bapak Sulaiman dan jajarannya. Masya Allah, semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Dan juga anggota Syiar Dalam Gelap yang dari Koril Depok, yang Masya Allah, yang mungkin dari jauh, yang selesai pulang kerja, yang mungkin masih capek, yang mungkin masih banyak urusannya, tapi hadir di ini majelis demi untuk mendapatkan ridho Allah, ridho Rasulullah, dan juga ridho dari guru kita Ustaz Hakim Bawazir. Semoga semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadi asbab kita insya Allah masuk surga di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga semoga yang hadir bapak-bapak dan ibu sekalian, warga kampung Rawakalong, semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dan semoga dijadikan kampung ini kampung yang diridhoi Allah dan diridhoi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga niat luhur dari para DKM tadi disampaikan oleh Bapak Sulaiman untuk merenovasi ini masjid, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dijadikan masjid ini penuh barokah, dan lahir dari ini tempat banyak ulama-ulama yang soleh wassalehah. Amin amin insya Allah. Alhamdulillah, ini pertama kalinya saya duduk di ini majelis, di ini masjid, dan saya minta maaf dan minta ridhonya bukan untuk menggurui, tapi pertama amanah dari saya punya guru Al-Ustaz Hakim Bawazir, dan salam rindu untuk Bapak Ibu sekalian dari guru kami Ustaz Hakim Bawazir, dan mohon doanya beliau sedang safar dakwah di Malaysia. Semoga Allah berikan kelancaran dalam setiap dakwahnya dan urusannya. Amin, amin. Dan semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Dan juga pembina kita, pembina Korwil Syiar Dalam Gelap Depok, Kota Depok, Kang Yusron, yang tadi sempat salah disebut Kang Misron. Gak apa-apa, emang namanya Misron, memang manis dalamnya berarti. Kelihatannya luarnya Misron kan begitu ya? Iya, Masya Allah. Masya Allah saja, semoga dalam rahmat Allah. Amin, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Abah Nom ya? Masya Allah, Tekien. Iya, mantunya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah berkah ini majelis ya. Ya, dihadirin, Masya Allah. Muridnya waktu Syabdul Qadir Al-Jilani, Masya Allah. Semoga dalam keberkahan dan rahmat Allah. Dan juga pembina kita nih, Kang Didi, Masya Allah. Sohibul Depok, Alhamdulillah. Ane belum pernah sempat main ke rumah Kang Didi nih. Kalau ke rumah Kang Hendra dulu sering. Kita ketemu di Kang Hendra dulu, sering ya? Iya, majelis Kang Hendra. Mudah-mudahan ntar bisa main ke rumah Kang Didi dah. Nyobain kopi Depok, kopi Liong. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita nih dalam majelis ini insya Allah mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan
silaturahim kita, persaudaraan kita, persahabatan kita ini bisa berlanjut terus sampai yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya kita di ini majelis, pertama kita perbanyak niat ya. Ruba amalan sagir tukabirhu niat. Ruba amalan kabir tusagirhu niat. Betapa banyak amalan dengan niatnya kalau kecil maka dapatnya kecil. Tapi sebaliknya, amalannya kecil tapi niatnya besar dan banyak, maka dapatnya akan banyak. Masya Allah, maka dalam kitab-kitab seperti kitab Riyadhus Shalihin yang malam Sabtu kita baca ya, innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi nulis di hadis ya, mengutip hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya kita menghadirkan niat. Ada yang mungkin niatnya datang, wah saya mau niat di sana ngopi aja deh sama teman-teman, maka dapatnya ngopi. Ada yang niatnya, oh saya mau silaturahim lah, saya mau duduk di majelis, mau juga nanti di majelis itu saya berdoa sama Allah agar hajat ibu dan bapak saya kabul, agar doa istri saya di rumah kabul, dan juga saya mau nanti ketika mendapatkan ilmu saya mau ajarin lagi, dan kemudian saya ketika hadir ini di majelis saya mau jalin silaturahim, mau ambil keberkahan daripada orang tua yang hadir, saya mau cium tangannya mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya mau perbanyak doa saya di sana. Masya Allah, amalannya satu, hadir ke majelis, tapi niatnya banyak, maka dapatnya banyak. Maka perbanyak niat kita ya. Nggak salah kita punya niat ini. Kita duduk di sini niatnya banyak, Masya Allah, insya Allah niat kita semua kabul. Niat kita semuanya diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya ini baru pertama yang mau disinggung, bingung juga ini. Cuma tadi diamanahkan sama Kang Yusron juga perihal bagaimana kita mempererat tali persaudaraan kita ya. Masya Allah. Ibu Wiki, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kita insya Allah ini dalam silaturahim ini banyak sekali insya Allah keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan utamanya kita terhadap saudara-saudara kita ya. Ini diajaran sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal kita duduk bersama dalam satu majelis, kita bertabayun, kita saling silaturahim ya. Itu menghindari apa? Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghindari kita saling suudzon satu sama lain. Dengan kita hadir, kita tabayun, kita musyawarah, kita dekat dari hati ke hati, kita bicara, insya Allah itu akan menyingkirkan prasangka-prasangka kita, keburukan kita. Karena kalau kita jauh, biasa dikipasin itu, Ustaz. Apalagi kalau ada sedikit perselisihan antar sesama, dan kita nggak mau silaturahim, nggak mau tabayun, ditambahin pasti sama setan. Oh jangan-jangan si fulan begini sama saya, oh jangan-jangan si fulan begini sama saya, tambahin suzon, akhirnya nambah permusuhan kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka Nabi kita mengajarkan begini. Ya, bahkan tetua-tetua kita, bangsa Indonesia, leluhur-leluhur kita suka sama yang namanya musyawarah, suka yang namanya berkumpul untuk merumuskan masalah dan kemudian mengambil keputusan. Nah ini budaya yang baik dari bangsa Indonesia, yang mana setiap budaya yang baik itu akarnya pasti dari ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam hadir untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang lalu. Masya Allah. Jadi begitu silaturahim awalnya. Dan alhamdulillah juga kita niat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu udah maha dekat. Allah menawarkan ma'rifatnya, kedekatannya berupa ketika kita berzikir menyebut nama Allah. Ketika kita zikir menyebut nama Allah, Allah dekat sama kita. Ketika kita mengenang nama Allah, Allah bersama kita. Sebagaimana hadis qudsi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan aku bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kita dari sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam perut ibu kita. Allah sudah bersama kita sebelum kita punya nama. Sebelum Allah membentuk wajah kita, Allah sudah bersama kita. Ketika ibu kita melahirkan, ketika kita kecil,
Ketika kita masih bayi, belum ada dosanya, Allah sudah bersama kita. Kemudian kita tumbuh dewasa, sampai sekarang, sampai kita hadir ini di tempat, Allah tetap bersama kita. Dan Allah mengenalkan ma'rifatnya untuk dekat kepada Allah dengan kita caranya berzikir menyebut nama Allah. Maka perbanyak juga zikir, perbanyak juga sholawat, perbanyak kita mengingat dan mengenang nama Allah, yang mana itu mendekatkan diri kita sama Allah. Juga saya mau sampaikan perihal amalan-amalan untuk diri kita agar selamat dari dunia sampai akhirat. Amalan-amalan kecil saja, ya, amalan-amalan kecil yang membuat hati kita bersih, yang membuat hati kita dekat sama Allah, sehingga kita persaudaraan kita juga bersama hablum minanas ini. Kalau kita hablum minallahnya sudah benar, insya Allah hablum minanas kita juga akan semakin baik, insya Allah. Yang pertama tadi, perbanyak zikir kita menyebut nama Allah. Ketika kita di pagi hari, Bapak Ibu sekalian, kita baru bangun tidur, itu Islam mengajarkan doa-doa. Kita alhamdulillah. Ketika kita bangun dari tidur, kita untuk disunahkan, dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad untuk mengucap alhamdulillahilladzi hadana dan seterusnya. Ya. Bahkan dari sebelumnya itu, sebelum kita tidur, ya itu kita diajarin doa. Ketika kita sampai bangun tidur, kita diajarin wudu. Dan kemudian ada salah satu zikir, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bangun tidur kita, apalagi biasa kita biasakan bangun tidur sebelumnya kita sholat dulu. Anggap kita bangun sebelum subuh, ya. Dan wajibnya harusnya seperti itu kaum muslimin. Kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang itu masya Allah manfaatnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, dunia ini beserta isinya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh nggak ada artinya. Ya, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama dari dunia beserta isinya. Dan disunahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk berzikir. Salah satu zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, dizikir subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dalam riwayat lain Sahih Bukhari subhanallahi wa bihamdi, jumlahnya kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari 100 kali. Yang ini masya Allah amalan ini kita amalin, ya. Habis kita sholat itu, biasanya Nabi Muhammad SAW habis sholat 2 rakaat sebelum subuh sambil nungguin azan subuh, yaitu zikir subhanallah bihamdi 100 kali. Ini faedahnya luar biasa, sahabat yang dirahmati Allah. Yang pertama, Allah bikin nanti segala sesuatunya mudah urusan kita di hari ini. Dan juga Allah cerahkan wajah kita, Allah mudahkan kita dalam setiap urusan, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Padahal zikirnya sedikit, ya, tapi manfaatnya luar biasa. Dalam hadis Sahih Muslim yang lain, Allah menjelaskan bahwasanya zikir yang paling disukai oleh Allah subhanallahi wa bihamdi. Dan itu bisa menghapuskan dosa kita walaupun dosa kita bagaikan buih di lautan. Masya Allah. Ya, kita berzikir menyebut nama Allah dan juga masya Allah itu ditambahin la ilaha illallah. Itu dalam hadis qudsi juga Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan la ilaha illallahu hisni. Faman qala la ilaha illallah wa dakala hisni. Wa dakala hisni amin amin adabi. La ilaha illallah itu, ya, kalau kita sering ucapkan itu bagaikan benteng. Bagaikan benteng yang kokoh, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, selamat dari azab. Nah, perbanyak juga zikir la ilaha illallah semasa kita hidup, sehingga ketika kita melak wafat, akhir kata kita mengucap la ilaha illallah. Karena gak bakalan kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, melainkan kita juga harus dari setiap kita nih, setiap ketika kita masih hidup, kita mendawamkan itu zikir la ilaha illallah, ya. Dan juga jangan kita lewatkan sholat qabliyah dan ba'diyah. Nah, itu juga bisa menambah sholat-sholat kita yang kekurangan, ya. Dan juga kita dihimbau untuk ketika sholat fardu itu pastikan kita usahakan dengan seusaha mungkin, dengan semaksimal mungkin kita sholatnya jamaah, sahabat yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena sholat jamaah faedahnya luar biasa. Itu bisa kalau mungkin amalan itu amalan sholat kita, ketika sholat kita itu sholat kita ada kekurangannya, ada kehilafannya, ada kelupaannya, tapi asbab kita sholat jamaah Allah lengkapin itu, ya, Allah genapin untuk kekurangan-kekurangan kita. Masya Allah, jangan kita lewatin sholat jamaah. Apalagi kadang-kadang kalau kita kerja nih, ya, kadang gitu, waduh, sholat waktu entar dulu deh, 5 menit lagi deh, 10 menit lagi deh, lebih mahal, seolah-olah kerjaan kita lebih mahal. Oh, nanggung ini, saya lagi dapat kerjaan yang banyak. Oh, nanggung ini, usaha saya lagi banyak ini, keuntungan saya banyak ini. Masya Allah, kita buka hakikat mata kita bahwasannya yang paling mahal itu takbiratul ihram bersama imam.
Itu yang lebih mahal. Ya, kita usahakan setiap sholat kita bersama. Takbiratul ihram bersama imam. Jangan kita sholat sendiri-sendiri. Jangan kita sholat jamaah sendiri. Pastikan kita sholat berjamaah bersama-sama bersama imam. Ya, minimalnya dulu orang-orang soleh zaman dulu ditarik di Sumatera sana. Di kampung saya kalau ada yang sholat itu dia istiqomah sholat jamaah. Suatu ketika sakit sholat sendiri. Ya, sholat sendiri akhirnya dia sholat. Waduh, ini kenapa saya sholat sendiri ini? Dicari, ditungguin dulu. Ada orang nggak sholat, akhirnya datang orang sholat, akhirnya dia sholat berjamaah walaupun berdua. Nah, gitu. Jadi ini ilmu nih sahabat yang dirahmati Allah. Kalau kita sholat munfarid di masjid, kemudian ada datang lagi orang sholat berjamaah, nah kita berjamaah, ulangi sholat kita nggak apa-apa. Itu yang dibolehkan oleh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, ya, untuk menyempurnakan sholat. Betapa banyak ulama-ulama kita itu tidak mementingkan kuantitas dari sebuah ibadah, tapi kualitas dari sebuah ibadah. Apalagi kita semua sudah dewasa ini, jangan lagi kita pentingin kuantitas dalam ibadah. Wah, yang penting banyak, oh yang penting cepat. Tidak begitu, sahabat yang dirahmati Allah. Pentingkan juga kualitasnya. Apabila kita sholat munfarid sendirian, kemudian ada orang lagi tadi sholat, nah kita ikut jemaah. Walaupun kita udah selesai sholatnya, nah, kita sholat lagi jemaah untuk menyempurnakan amalan kita. Masya Allah. Dan sahabat yang dirahmati Allah, barusan saja ini kita barusan saja tadi sholat isya berjamaah. Masya Allah. Itu ada salah satu lagi amalan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun derajat hadisnya tidak mencapai sahih, ada yang ulama kita menyimpulkan hadis ini hasan dan kemudian doif, walaupun tidak sampai doif jidan, ya. Ada juga sebagian yang menghasankan bahwasanya 4 rakaat, ya, setelah isya itu pahalanya sama seperti kita sholat di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. 4 rakaat setelah sholat isya. Pahalanya kami menyerupai sholat ketika kita di malam Lailatul Qadar. Kita nyari malam Lailatul Qadar di Ramadan kemarin belum tentu ketemu. Nah, kalau mau cari yang pasti-pasti aja kita sholat 4 rakaat ba'da isya. Ya, amalannya ringan, tapi kita bagaikan sholat di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Dijalankan itu sahabat yang dirahmati Allah. Amalan-amalan ringan, amalan-amalan ringkas ya, dari pagi sampai malam hari. Dan jangan lupa Nabi kita Muhammad SAW juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang tidak pernah dilewatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum tidur sholat witir. Kekasihku Rasulullah, kata Sayyidina Abu Hurairah itu, Masya Allah, ya, tidak pernah melewatkan sholat witir. Nah itu dia, sahabat yang dirahmati. Kita usahakan mungkin sebelum tidur kita sholat witir, atau mungkin kita niatkan kita biasa sholat malam, ya. Ketika kita tidur, kemudian kita bangun, kita sholat qiyamul lail, sholat tahajud, nah kita tutup dengan witir. Jangan ditinggalkan itu sholat witir. Dan itu Masya Allah faedahnya luar biasa. Para ulama kita, salafus soleh kita ketika sholat witir itu ya, habis ruku di rakaat terakhir mereka itu pada doa kunut. Doa kunutnya dengan doa kunut yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan juga munajat kita terserah kita. Kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menawarkan kedekatan ketika di sepertiga malam. Rahmat Allah turun di sepertiga malam di saat orang-orang sedang tertidur lelap. Nah itu sahabat yang dirahmati Allah, ya, kita coba itu amalan-amalan ringkas dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi amalannya luar biasa. Sedikit juga saya sampaikan ya, perkenalan sedikit perihal syiar dalam gelap ini. Ya Bapak Ibu sekalian, syiar dalam gelap mungkin karena udah 2 kali udah tahu juga. Ya, tapi sedikit lagi saya sampaikan, kami ini murid-murid dari Ustadz Hakim Bawazir, yang mana kami berdakwah, terutama dakwah ke kegelapan ini Pak. Kegelapan itu bisa berarti kebodohan, kekurangtahuan akan ilmu, ya, kekurangtahuan akan iman dan amal, bagaimana caranya. Nah, kita dakwah dalam hal itu. Terutamanya segmen kita nih, yang kita arahkan dalam dakwah sebenarnya orang-orang yang berpikirannya klinik, ya, yang masih suka dalam tanda kutip perdukunan, begitu, dan juga yang masih mendekati amalan-amalan itu kesesatan, yang dekat kepada kesyirikan, yang naudzubillah subhanallah. Nah kita luruskan yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dulu saya dakwah di Bekasi pertama, ya, itu Bekasi luar biasa Kang Yusran, amalan-amalannya banyak, bahkan ada yang namanya kulhu sungsang, kulhu dibolak-balik Pak. Naudzubillah subhanallah. Ini gurunya siapa? Ada Kiai Hasyim Asy'ari ngajarin demikian?
Kayak Ahmad Dahlan ngadain ginian. Al-Imam Nawawi ngajarin demikian. Syabdul Qadir Al-Jilani mengajarkan demikian. Siapa yang ngajarin itu? Katanya faedahnya buat apa? Buat melet cewek. Astagfirullah. Ya, makanya diajarkan sama guru kita Ustaz Hakim Bawazir. Saya dikirim untuk ajarin tuh amalan-amalan dari Nabi Muhammad sama salafus soleh untuk mengcounter itu amalan-amalan. Ya, untuk dikonter itu amalan-amalannya. Sehingga amalan mereka diluruskan. Masya Allah. Kita ajarin, Masya Allah, banyak. Apalagi ada lagi amalan-amalan kalau misalkan dalam keadaan takut, ada keadaan bahaya, gimana tuh doanya? Ada doanya, mantra-mantranya. Yang barat pergi ke barat gitu. Yang timur pergi ke timur. Banyak banget itu mantra-mantranya. Beneran ini. Ya, ada lagi apa kulhu api dan segala macamnya. Nah, guru kami mengajarkan doa-doa perlindungan dari Nabi Muhammad yang itu insya Allah lebih dahsyat daripada doa-doa yang tidak jelas. Tadi dijelaskan sanad keilmuan. Nah, ini sanadnya sampai kemana? Kulhu dibolak-balik. Apakah sampai ke Rasulullah SAW atau tidak? Nah, pentingnya ilmu bersanad. Ya, pentingnya ilmu bersanad ini sampai mana nih amalannya? Begitu. Jangan kita amalan-amalan asal ikut-ikutan aja. Nggak tahu sampai kapan yang aslinya, yang sampai mana. Akhirnya bukan kita dapat pahala. Jadinya dosa jariah. Ya, apalagi kurang adab gitu. Bapak Ibu sekalian, kurang adab. Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas dibolak-balik nggak jelas. Ya, apalagi tujuannya juga nggak jelas. Nah, dibuktikan oleh guru kita Ustaz Hakim Bawazir faedah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga doa dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dan dibuktikan langsung di hadapan makhluk-makhluk, ya, di hadapan makhluk-makhluk jin-jin setan yang mengganggu manusia dengan bacaan-bacaan tersebut berefek yang luar biasa. Dan demikian dakwah kami kepada kaum muslimin yang kami cintai. Ya, apalagi kalau nanti nonton Syiar Dalam Gelap itu ada di Indramayu, Pak. Ya, atas nama bilangnya tawasul. Tawasulnya sama patung, Pak. Ya, patungnya namanya kata Jin Nawang-Wulan. Ratu Nawang-Wulan. Bilangnya tawasul, Pak. Masya Allah. Ngakunya Islam. Nah, bukannya kita benci sama mereka. Bukan kita jahat sama mereka. Bukan kita mau dengan niatan menghina mereka. Tapi kita sedih. Kita sedih, Pak. Andaikan Rasulullah SAW bersama kita, apa yang dilihat Rasul seperti itu, apa yang akan dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana hatinya Rasul SAW melihat umatnya, ya, yang pakai kopiah, yang bergelar haji, tapi melaksanakan hal-hal seperti itu atas nama tawasul. Astagfirullah. Ya, pasti Nabi kita bakalan sedih, bakalan Nabi kita kecewa sama kita. Apalagi kita yang sebagaimana umat-umatnya ini yang hadir ini di majelis, yang soleh, yang insya Allah soleh tapi nggak muslih. Nggak muslih itu apa? Tidak peduli kepada lingkungan sekitarnya, terutama tuh sama yang masih tersesat begitu kita diam aja. Ya, itu bakalan diazab nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakal membuat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Dahulu ada kisah Israiliyat yang mana ada seorang yang soleh ibadah di atas bukit, itu di perkampungan itu ada orang soleh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mengazab itu kampung. Lalu para malaikat komplain sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, jangan kau azab ini kampung, bukankah ada orang soleh di bukit itu, di bukit kecil itu, yang dekat perkampungan itu, yang senantiasa berdoa, yang senantiasa berzikir, yang senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Azab dengan segera. Dan yang pertama diazab adalah hamba-Mu tadi yang beribadah. Kenapa ya Allah? Kenapa? Dia kan senantiasa beribadah, tapi kenapa diazab? Iya, karena dia soleh tapi tidak muslim. Dia beribadah untuk dirinya saja, tidak peduli akan sekelilingnya. Maka mulailah azab dari dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah, wajib kita mengingatkan, terutama mulai dari rumah kita, mulai dari lingkungan kita. Jangan-jangan kita dakwah, kita niat dakwah, kita pengen dakwah nih syiar, kita juga pengen kasih nasihat ke orang lain, tapi di rumah kita di antara maghrib dan isyanya masih pada nonton YouTube. Di maghrib dan isyanya boro-boro sholat, masih ketawa-tawa, masih nonton TikTok dan segala macamnya.
Ya, kebiasaan orang-orang soleh zaman dulu, datu-datu kami juga di Sumatera, ya, dan juga para nabi dan rasul, kemudian yang sanadnya bersambung sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka di waktu maghrib dan isya itu disibukkan dengan berzikir, disibukkan dengan membaca Al-Quran. Ya, kalau kami di sana membaca biasanya ratib al-hadat atau ratib saman, atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa al-madzurat, bisa Al-Imam Nawawi bikin tuh Aurat An-Nawawi atau Hizbun Nawawi, dibaca itu doa-doa perlindungan yang disusun oleh ulama-ulama kita, ya, di mana Rasulullah SAW mengajarkan untuk doa tuh di pagi dan sore kita, doa-doa perlindungan di pagi dan sore hari kita, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat rumah-rumah kita, jangan-jangan mungkin orang-orang perempuan di rumah kita masih buka-bukaan aurat, anak kita masih buka-buka aurat, ya, ibunda kita ataupun anak perempuan kita masih buka-bukaan aurat. Mulai dakwah dari itu dulu. Dakwahnya dengan apa? Seperti nama ini masjid, Al-Hikmah. Ya, dengan hikmah, insya Allah. Ya, dengan hikmah, insya Allah akan sampai ke hati. Jangan kita paksa, jangan kita tendangin. Nauzubillah, subhanallah. Jangan kita pukulin, jangan kita dengan kekerasan dakwahnya, tapi dakwah dengan hikmah. Cari cara bagaimana melunakkan hati saudara kita. Masya Allah, ini ada salah satu contoh kisah bagaimana mendakwahi diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diwariskan ke cucunya, ke cicitnya, yaitu Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Sayyidina Husain yang wafat di Karbala, bin Sayyidina Ali yang wafat juga syahid ya di Kufah Irak, dan juga yang menikah sama putri Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah SAW. Ini dakwahnya dengan dakwah kelembutan. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang terkenal dengan nama As-Sajjad, orang yang suka sujud. Itu dalam riwayat Sayyidina Ali As-Sajjad itu kalau mau wudu, Bapak Ibu, ketika mau sholat, mau wudu itu badannya bergetar semua. Kenapa bergetar? Ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau bergetar badanmu semua? Badanku bergetar karena aku ingin berjumpa dengan Allah. Bukankah sholat menghadapkan wajah kita ke wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bergetar seluruh badanmu. Ini dakwah dengan hikmah. Dikala itu ahli bait Nabi Muhammad SAW juga dibenci. Jadi jangan heran ketika akhir zaman ahli bait Nabi Muhammad dibenci. Bahkan banyak di komentar, usir itu semua orang Yaman, usir itu semua orang Arab. Memang begitu Bapak Ibu. Banyak pembencinya ahli bait Nabi Muhammad SAW, tapi pecintanya juga banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau masih ada hati kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, jangankan melihat cucunya, jangankan melihat cicitnya, jangankan membaca zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, kita ngelihat kubah hijau saja. Kubah hijaunya Rasulullah SAW, kubah hijau apa sih? Hanya kubah, hanya sebuah objek. Tapi ketika kita lihat dengan cinta, kita ingin ke sana, Bapak Ibu sekalian. Ingin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di hadapan makamnya langsung. Ya, jangankan begitu, jangankan melihat kubah hijau. Ketika sampai di sana ngelihat babus salam, ya, pintu keselamatan yang menuju makam Nabi Muhammad SAW, udah rontok hati, udah sedih. Kenapa? Karena kerinduan nama Rasul SAW, kecintaan nama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi biarin aja, ada orang pembenci, biarin. Ya, kita doakan semoga dapat hidayah dan taufik. Nabi kita mengajarkan saling mencintai. Apabila ada oknum orang-orang yang begitu, mungkin dibilangnya Habib, dibilang keturunan Nabi, dibilang keturunan Al-Abbas, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, tapi kelakuannya buruk, jangan dicap rata, Bapak Ibu sekalian. Kita juga punya anak, ya, kalau kita punya anak kita berbuat durhaka, berbuat segala macamnya, berbuat nakal, tetap juga anak kita. Kita pengen kita nasihatin biar balik lagi, ya, ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jangan karena ada satu oknum di sekolahan, misalkan ada anak bandel, sekolahnya yang dibubarin. Logika macam apa itu, sahabat? Ya, kalau ada oknum satunya itu yang dikeluarin, satunya itu yang dinasihatin, jangan satu sekolah dibakar. Logika macam apa itu? Ya, maka kita saling mencintai karena Allah, saling menasihati karena Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, contoh dakwah dari Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Itu beliau ketika wafat baru ketahuan, Bapak Ibu. Ketahuan apa? Ketika dimandikan jenazahnya, pundaknya hitam. Pundaknya hitam, membengkak dan hitam. Dan baru ketahuan ketika beliau wafat, nggak ada lagi orang yang sedekah malam hari. Ya, ketika itu di zaman itu zaman lagi sulit, malam hari itu tiba-tiba ada roti gandum di depan rumahnya, ada uang dirham di depan orang-orang yang susah.
Bahkan tak sedikit orang-orang yang membenci Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW itu dikasih. Ketika Imam Ali Zainal Abidin Sajjad wafat, baru ada lagi yang membagikan itu. Dan baru pada tahu penduduk Madinah bahwasanya yang sering bagi, yang sering dakwah, berbagi ya, bukan dakwah dengan mulut, tapi dakwah dengan berbagi, dengan amal. Setiap malamnya itu Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa disebut imam? Mereka lah, dialah ini, beliaulah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ditipu dengan ajaran-ajaran Syiah. Oh imam saya, imam 12 imam. Imam itu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi dan sahabat Nabi, mencintai seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita membenci, ya, masya Allah. Itu kemudian Imam Ali Zainal Abidin juga dalam riwayatnya beliau pernah suatu ketika sholat di waktu pagi hari, sholat duha. Kayak di masjid ini sholat duha Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Sholat duha biasanya dipadukan niatnya dengan duha dan hajat dan taubat di waktu pagi. Masya Allah. Hajat agar ya Allah pagi ini, agar hari ini saya tidak melaksanakan maksiat kepadamu. Dan saya bertobat atas dosa-dosa saya sebelum ini dan yang akan saya lakukan ya Allah. Tuh. Orang-orang soleh kebiasaannya gitu sebelum memulai harinya. Sholat. Dan kemudian ada seorang pedagang yang ikut juga sholat duha di samping Imam Ali Zainal Abidin saja. Ini orang ini mau dagang, dia ini membawa sekantong uang, ya dalam riwayat 500 dirham. Kalau sekarang banyak banget itu dikantongin tuh. Sholat dia, sebelum dagang dia sholat. Ketika sholat selesai, Imam Zainal Abidin saja masih sholat tuh, masih sholat duha. Bahkan sujudnya itu lama Pak, sujudnya lama, masya Allah, kedekatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika baru lahir itu langsung sujud. Kalau Nabi Isa baru lahir bisa bicara langsung, tapi kalau Nabi kita langsung sujud. Menandakan apa? Kedekatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pemimpin para ahli sujud seluruhnya. Masya Allah. Singkat cerita, Imam Ali Zainal Abidin Sajjad masih sholat. Ini orang pergi untuk berniaga di pasar Madinah. Ketika mau berniaga, mau buka itu tokonya, diambil uangnya, dicari di dompet, dipegangannya, di tasnya nggak ada semua. Aduh, kemana nih uang saya? Kantong uang saya kemana ini? Ya, dia bingung. Ketika ingat-ingat, dipikir, oh, jangan-jangan tadi ketika saya sholat. Ketika saya sholat nih tadi, ya, ketinggalan. Dan tadi ketika saya sholat, ada satu orang juga yang sholat. Nah, jangan-jangan diamanin sama dia, diambil. Buru balik lagi ke masjid. Dia lihat seorang itu masih sholat. Imam Ali Zainal Abidin masih sujud. Dalam sujud, dia cari di kiri kanan, nggak ada semuanya. Wah, nggak mungkin ini hilang. Ya pasti diambil sama ini orang. Ini orang pasti ini yang ambil. Akhirnya bilang, hai fulan, jangan kau lama sujud, cepetan sholatnya. Kembalikan uang saya yang kau ambil. Nah, Imam Ali Zainal Abidin Sajjad ketika lagi sholat dengar nih, waduh, kenapa nih orang marah-marah? Akhirnya sholat dipercepat, salam, lalu berjumpa sama orang itu. Ya marhaba, ada apa wahai fulan? Ada salah apa saya? Jangan kamu pura-pura nggak tahu, kata orang itu. Kembalikan uang saya 500 dirham, atau saya laporkan kamu ke khalifah. Kembalikan uang saya. Uang? Saya tak lihat uang apapun. Ya. Saya di sini tadi hanya sholat, bahkan kamu lihat saya sholat. Kata ya, orang yang tadi yang menuduh, wah tidak ada orang lain lagi selain kamu, pasti kamu yang maling. Ya, kembalikan uang saya. Oh sabar fulan, tenang fulan. Imam Ali ini sabar, tahu ini orang kayaknya salah sangka nih sama saya nih. Ini orang salah sangka, saya nggak ngambil apa-apa. Akhirnya dia bilang, wah fulan tenang, sabar ya, sabar. Kita pulang ke rumah saya, nanti saya ganti uangnya. Berapa uangnya? Oh ganti, duit saya mana? Ya pulang dulu ke rumah, jangan di masjid, ini masjid Allah, jangan dikotorin dengan perpecahan, dengan mengumpat, dengan saling emosi. Ayo pulang, nanti saya bawakan uangnya. Ketika sampai di rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, dikeluarin sama imam. Berapa uangnya? Pura-pura kamu nggak tahu lagi. 500 dirham. Oh diambil sama Imam Ali. Ambil, ini buat kamu, silakan. Bahkan ditambahin sama Imam Ali. Jangan bilang-bilang khalifah ya, takutnya nanti tangan saya dipotong. Ya awas, tapi kamu ya dipegang karena bajunya. Kalau kamu maling lagi saya pukulin kamu. Saya laporin kamu ke khalifah biar dipotong tangan kamu. Diancam, dimarahin segala macam. Ya maaf, saya minta maaf, saya minta ridho, saya nggak ulangin kesalahan saya. Berlalulah ya waktu, jam berganti jam sampai hari menjelang sore. Begitu. Ketika dia pulang, si pedagang ini pulang menemui
istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian istrinya bilang, wahai dari mana suamiku? Dagang. Dagang bagaimana dagang? Dagang dengan apa? Ya dengan uang, dengan modal, segala macam. Lah ini uang kamu ketinggalan di rumah. Ini uang kamu nih kantongnya. Kata dia, astagfirullahaladzim. Jadi ini ketinggalan. Jadi saya tadi tidak bawa uang. Nggak bawa uang dari tadi kamu pagi. Kamu udah langsung jalan aja. Makanya saya bingung, kamu ke pasar atau kemana nih? Ya Allah, zaman dulu nggak ada WhatsApp, Pak. Ya, nggak ada SMS-an, jadi nggak tahu tuh. Terus bilang, astagfirullahaladzim. Jadi saya nyalahin orang ini di masjid. Maki-maki orang ini di masjid. Udah gitu duitnya saya ambil lagi. Astagfirullah. Akhirnya pulang lah. Akhirnya sudah saya nyatin, saya mau cari itu orang. Saya mau ke rumahnya. Akhirnya datang ke rumahnya, singkat cerita. Kebetulan Imam Ali Zainal Abidin nggak ada di rumah ini, Pak. Imam Ali Zainal Abidin lagi nggak ada di rumah. Ditanya sama jirannya, sama tetangganya. Wahai fulan, ini tahu nggak rumah saya, Pak? Dan kemana nih orang perginya? Masya Allah, antum nggak tahu ini siapa? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Orang Madinah pada tahu ini rumah. Masa kamu nggak tahu? Iya, wallahi saya nggak tahu. Dia bilang, wallahi saya nggak tahu. Saya kan cuma pedagang, datang dari kota mana? Ya, biasa datang ke kota buat berdagang. Kontrak dah bahasa kitanya ya. Datang di kota Madinah yang ramai buat dagang. Kamu nggak tahu ini rumahnya Imam Ali Zainal Abidin saja. Ya, putranya Sayyidina Husain yang wafat di Karbala, yang dibunuh tuh sama orang-orang. Dan kemudian ini putranya Sayyidina Ali, ya, yang menikah sama Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah SAW. Langsung dia bilang apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya bikin masalah di Madinah ini, di kota sucinya Rasul SAW, sama cucunya Nabi lagi. Udah fitnah orang lagi, udah diambil lagi duitnya sama saya. Astagfirullah, dosa saya katanya. Dosa saya ya Allah. Saya mau cari di mana itu imam. Biasanya ngajar, tapi ntar juga pulang. Ya, akhirnya pulang. Imam datang dengan tongkatnya pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung ditubruk gitu. Imam Ali Zainal Abidin langsung bilang, astagfirullahaladzim, saya minta maaf, minta ridho, saya mohon ampun nama Allah Ta'ala dan minta maaf dan minta ridho kepada engkau wahai imam. Saya minta maaf, udah menyangkain kau maling dengan perkataan segala macam perkataan permintaan maafnya. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Saya sudah maafkan engkau dari pertama, ya, dari pertama engkau menyangka saya maling, menyangka saya mencuri uang. Saya tak mau ada perselisihan di masjid. Saya malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Allah, di rumahnya Allah, berebutan uang. Sudah, saya sudah maafkan. Ya udah imam, saya minta maaf, saya minta ridho. Ini imam, uangnya saya kembalikan. Kata Imam Ali Zainal Abidin, tidak. Kami ahlul bait, apa yang sudah kami keluarkan tidak balik lagi. Itu rezekinya kamu ambil. Beserta uang lebihnya imam, ambil rezeki. Masya Allah, dari benci berubah menjadi cinta. Ya, dari orang yang tadinya dagang jadi hadir ke majelis. Masya Allah, dakwah dengan cinta. Pengen gak kita didakwahin dengan begitu Bapak Ibu sekalian? Pengen kan? Dakwah dengan kelembutan pasti nyampe ke hati kita. Jangan kita dakwah keras-keras, teriak-teriak. Ya, kita tendang-tendangin apa aja ya Allah. Ya. Dahulu ada seorang yang datang kepada Sultan Harun Ar-Rasyid dan bilang, wahai Sultan, saya ingin mendakwahi engkau, saya ingin menasihati engkau, tapi mohon maaf, nasihat saya kasar dan keras. Apa kata Sultan? Sultan zaman dulu, Masya Allah, hafal Al-Quran, banyak hafalan hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ilmu fikihnya luar biasa, hafalannya luar biasa. Dulu para sultan itu juga ulama. Apa kata beliau? Enggak, saya nggak mau dengar kalau ceramah kamu atau nasihat kamu kasar, saya nggak mau dengar. Loh kenapa Sultan? Kok kamu nggak mau dengar nasihat saya? Ya mohon maaf, saya nggak mau dengar kalau nasihatnya kasar. Jujur aja ya, kata Sultan Harun Ar-Rasyid, telah datang orang yang lebih mulia dari kamu kepada orang yang lebih hina daripada saya. Siapa itu? Datang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabiullah Musa, disuruh datang kepada Fir'aun. Ya, Nabi Musa lebih mulia mana sama kamu? Pasti lebih mulia Nabi Musa. Dan saya lebih hina mana saya dibanding Fir'aun? Pasti lebih parah Fir'aun dosanya. Tapi Allah mengajarkan apa dalam Al-Quran? Berkatalah lemah dan lembut ya, dengan hikmah sehingga bisa melunakkan hatinya Fir'aun. Tuh, Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkata lemah lembut, Bapak. Berkata lemah lembut agar Fir'aun hatinya luluh. Ya, sekarang kamu merasa lebih mulia dari Nabi Musa dan merasa saya lebih jahat dari Fir'aun?
sehingga kamu berkata kasar? Ya, kalau gitu pulang lah kamu. Diem tuh. Ya, diem yang mau nasehatin. Oh iya, benar juga. Ada pulang. Masya Allah, demikian para ulama kita, para salafus soleh kita luar biasa. Ya, luar biasa kelembutan hatinya. Nah, guru kami juga Ustaz Hakim Bawazir, Masya Allah lembutnya luar biasa. Saya nggak pernah dengar beliau memaki-maki orang, marah-marahin orang, nggak pernah saya dengar. Ya, ketika ditegur juga tegur dengan kelembutan. Dengan datang berdua aja ditegur baik-baik. Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Seperti datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Demikian kita berdakwah. Kemarin kita lihat tuh, di mana namanya, di Indramayu, dengan jelas-jelasnya begitu. Tapi kita tidak bisa menyamakan mereka dengan kaum musyrikin Mekah. Walaupun keadaannya mirip-mirip, bilangnya mendekatkan diri sama Allah, ya, dengan cara patung begitu. Tapi ada satu perbedaan mereka, sahabat yang dirahmati Allah, mereka masih mengakui nabinya Nabi Muhammad SAW. Dan kita jadi berdakwah tetap sama mereka, tidak menganggap mereka keluar dari Islam karena kebodohan dan kesesatan mereka. Kalau kita udah nggak anggap mereka Islamnya, udah nggak kita dakwahin, bener nggak Kang Di? Ya, kalau kita anggap mereka keluar dari Islam, ngapain kita dakwahin? Orang udah masing-masing, dia nganggap dia punya agama baru, ya udah selesai urusannya. Tapi mereka menganggap diri mereka Islam, ya, menganggap dengan cara itu bertawasul dengan itu patung, ya, dengan itu patung, dengan itu yang kuburan yang dibikin-bikin, ya, yang isinya juga nggak ada, yang bahkan mohon maaf kadang kemarin kami dari Pelabuhan Ratu dibilangnya kuburannya di Roro Kidul. Astagfirullahaladzim, semoga Allah ampuni mereka. Allah yahdi, semoga Allah beri hidayah kepada mereka, saudara-saudara kita. Ya, mereka masih mengakui Nabi Muhammad SAW. Mereka masih sholat, mereka masih puasa, mereka masih zakat, tapi mereka tenggelam dalam kegelapan. Dan inilah kita syiar dalam gelap, ya, yang mana dakwah Rasul SAW itu cahaya, ilmu itu cahaya, yang walaupun sinarnya sedikit saja, ya, tapi kalau kita bisa ikutin itu cahaya, kita pasti keluar dalam kegelapan. Nah, kita doakan saudara-saudara kita beri pemahaman mereka, ya, agar luruskan pemahamannya. Karena apa? Pemahamannya itu yang lebih utama. Memang sepantasnya patung-patung yang membuat orang-orang muslim menjadi musyrik, pantasnya dihancurkan. Tapi bukan dengan kita. Kita negaranya negara hukum, dan kita paham konstitusi negara kita, paham hukum negara kita. Mudah-mudahan itu para aparat hukum, ya, para eksekutif, kemudian mungkin gubernurnya, wali kotanya, lurahnya sadar dan bisa melaksanakan itu, ya. Tapi kalau tak bisa, kita didik anak kita didik anak cucu kita, ya. Kalau bisa itu yang belum punya mantu, mungkin bapak nikahin tuh orang-orang Indramayu, Pak, atau orang-orang mana yang begitu, ya, nikahin tapi dakwahin, ya, dakwah, ajak ke majelis taklim yang benar, yang punya sanad keguruan yang benar, ya, sampai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tercerahkan lagi. Karena tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, dan ini merupakan minal kabair, dosa yang besar, ya, termasuk syirik yang hati-hati, walaupun syiriknya kecil, walaupun tetap masih mengakui Nabi Muhammad, masih mengakui Islam, tapi kalau kita biasa sama syirik-syirik kecil begitu, bisa-bisa lama-lama kita syirik akbar, bisa-bisa kita keluar sama Islam. Maka jangan meremehkan yang kecil. Karena kita jatuh itu, Pak, bukan karena batu yang besar. Kita jatuh itu karena kerikil. Karena batu yang kecil nggak kelihatan kita jatuh. Ya, batu yang gede dengan besar kita kelihatan. Ya, itu setan nggak gangguin kita dengan syirik yang akbar yang besar. Tinggalkan Allah, tinggalkan Nabi Muhammad, enggak. Tapi bilangnya ini ajaran Islam. Berwasilah begini caranya, cara Islam. Sedikit demi sedikit dengan kerikil, sehingga keimanan dan ketakwaan kita hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dakwahi mereka dengan kasih sayang. Kita ajarin mereka cara yang benar. Kita ajarin anak-anak kita tauhid yang lurus. Bapak Ibu sekalian, ajarin tauhid yang lurus. Kalau pengen sesuatu, contoh nih, Bapak, kita punya anak di rumah, dari kecil kita ajarin. Misalkan Bapak, anaknya minta, Pak, saya minta sepatu nyala. Kalau sepatu nyala itu anak kecil, anak perempuan yang pakai sepatu nyala. Pak, saya minta sepatu dorong. Pak, saya minta sepatu roda. Ajarin tauhid dari yang lurus dari awal. Kita bilang, nah, sholat hajat minta sama Allah Ta'ala, atau minimal berdoa sama Allah Ta'ala. Habis itu doa, udah doa, nah bilang sama Bapak, ya, kita nabung bareng-bareng, nah kita beli. Mulai itu dari anak-anak kita, ya, mulai dari anak-anak kita dulu. Pengen sesuatu apapun bilang, habis sholat minta dulu ya sama Allah. Nah, habis itu baru bilang sama Bapak, ya. Nah, kita kumpulin duit bareng-bareng. Caranya gimana, kayak
Begitu dakwah dari anak kita. Kita juga bahasa Betawinya apa ya, kita eneng-eneng, benar ya? Kita kasih janji. Contoh, jangan cuman kalau ranking 1 saya kasih hadiah, jangan begitu doang. Kalau kamu hafal Al-Baqarah, hafal apa namanya ayat kursi, hafal misalkan apalagi surat ini atau apa juz 30, kasih hadiah. Nah begitu dakwahnya, agar lurus tuh akidahnya, tauhidnya anak-anak kita semua. Begitu, karena nggak jarang, mohon maaf, masih banyak banget, apalagi acara sunatan atau acara nikah-nikahan. Wah, ini bahaya nih pernikahan kalau kita nggak nyuguh, kalau kita nggak ngasih sesajen itu buat leluhur kita, ntar hujan deras nggak jadi itu nikahan. Ada berhalanya Bapak Ibu sekalian, kelihatan ke berhalanya nggak ada, tapi di dalam keyakinannya mereka, berhala di hati-hati mereka, itu yang kita singkirin. Bahwasanya nggak ada istilah begitu nyuguh segala macam. Balikin lagi, adakah sanad keilmuannya tuh nyuguh begitu? Adakah Kiai Haji Hasyim Asy'ari begitu? Adakah ulama-ulama kita yang lurus begitu? Nggak ada. Ya, ajarannya siapa begitu? Kalau nggak ada ajarannya, tinggalin Pak, tinggalin. Ya, tauhid kita yang lurus, kita sholat hajat minta sama Allah agar hajatan kita lancar, agar hajatan kita nggak hujan deras, minta sama Allah Taala, singkirin tuh hal-hal itu. Kopinya sayang nggak diminum, buah-buahannya sayang buat nyuguh, mendingan ambil buat kita makan, buat anak yatim, ya, buat orang fakir miskin di sekeliling kita. Itu yang lebih utama. Ya, rubah sesajennya bukan buat makhluk halus lagi, bukan buat leluhur lagi, tapi buat sekeliling kita, buat sekitar kita. Itu yang lebih utama. Nah Bapak dan Ibu bisa sekalian berwasilah tuh dengan amalan itu. Setelah Ibu sedekah sama orang, sedekah sama fakir miskin, berdoa sama Allah. Namanya itu berwasilah kepada amalan baik. Ya, berwasilah dengan amalan baik. Begitu. Habis sedekah, habis kita ngasih sesajen dalam tanda kutip, ya, ke tetangga kita yang kelaparan, yang susah, kita berdoa sama Allah Ta'ala, insya Allah makbul. Nah kita tinggalin hal-hal itu. Apalagi nanti mungkin kita ada yang ngunduh mantu, ya, acara pernikahannya masih begitu, kita kasih lurusin, enggak, saya ikuti Nabi Muhammad SAW, cukup sama saya doa perlindungan yang diajarkan Rasul SAW, insya Allah aman hajatan-hajatan ini. Begitu. Lurusin tauhid kita ya Bapak Ibu sekalian. Jangan orang tanpa ilmu bilangnya atas nama tawasul tapi begitu. Ya. Atas nama ziarah kubur tapi rusak amalannya. Pak, kalau orang nggak ada ilmunya, sholat juga nggak digangguin setan. Coba dah. Sholatnya nggak bener tuh. Setan paling ketawa, ngapain sih gangguin? Orang nggak ada ilmunya. Bener ya? Atau orang ziarah kubur tuh, ngapain sih gangguin? Malah saya bantuin tuh. Bilang minta aja tuh mahali kuburnya sama kuburannya biar duitnya banyak. Orang nggak ada ilmunya. Ke kuburan bukannya inget mati, malah mau nyari, ya mudah-mudahan nih saya dapat Ferrari, mudah-mudahan naik jabatan. Astagfirullah. Udah jelas dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, ya, berfoya-foya, bermegah-megahan itu yang melalaikan kamu. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Dalam ada tafsiran yang para ulama menafsirkan, tafsiran yang pertama sampai kita masuk kubur tuh kita baru tahu tuh bermegah-megahan, ya, nggak bakalan bermanfaat di kuburan kita. Dan yang kedua, kalau kita sampai kita menziarahi kubur, bahwasanya kita tahu tuh bermegah-megahan nggak bakalan, ya, bermanfaat sama kita buat di akhirat nanti. Nah itu tandanya apa tuh dalam Al-Quran tadi, Al-Hakumut Takatsur. Kita disuruh ziarah kubur untuk apa? Agar kita tidak apa tadi? Agar tidak berfoya-foya, agar tidak melalaikan, agar tidak menganggap, wah ini harta saya yang banyak bermegah-megahan, apa yang namanya membuat kalian sombong. Hancurkan kesombongan kalian, hancurkan kecintaan kalian kepada dunia dengan ziarah kubur. Ketika kita nyampe itu datang ke TPU, kita nyampe ke kuburan guru kita yang orang soleh, kita lihat